wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa syafi'ina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Orang alim ulama yang senantiasa kita hati dan kita harapkan barokahnya pada segenap jalan pengurus PPN orang di Monaco yang kami hormati dan tanpa pada rekan-rekan kita semuanya berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita semuanya sehingga kita dapat kemajuan kembali dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam semoga tetap tercurahkan kepada diri kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi akhir Sayyidul Anbiya yang telah membawa kita, yang telah menunjukkan kepada kita semuanya bahwa yang hak yang dari Islam. Semoga kita senantiasa dihapus oleh beliau dan berhak mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita libur beberapa waktu, akhirnya kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama kita belajar kembali, sama-sama kita mengambil pelajaran dari apa yang telah diwariskan oleh salafus shalihin kita melalui kitab Ta'alimul Ta'alim. Semoga dengan apa yang kita pelajari, dengan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita mulai, mari kita berbaca dengan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fi amin. Alhamdulillah. Saya gak panik. Ya aku dong. Panas. Tuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wakafalan nyukupi apabila datil ilmi kelawan enak ilmu, apabila datil ilmi kelawan enak ilmu, wal fiqhi lan fikih, wal fiqhi lan fikih, wal fiqhi lan fikih, wal fahmi lan paham, lan ngerti, wal fahmi lan paham, apane da'iyan, apane da'iyan oleh ngajak, apane da'iyan oleh ngajak, wa ba'itan, waba'itan lan nangeake, waba'itan lan nangeake lil aqili, waba'itan lan nangeake lil aqili maring akal, lil aqili maring akal ala tahsisil ilmi, ala tahsilil ilmi ing atase ngasilake ilmu,
ala tahsilil ilmi ing atase ngasilake ilmu. Ala tahsilil ilmi ing atase ngasilake ilmu. Melanjutkan pembahasan yang sebelumnya mengenai apa itu sejatinya ilmu dan bagaimana sejatinya ilmu, bagaimana kedudukan ilmu, kemudian bagaimana ketika ilmu itu dihadapkan dengan sesuatu yang kemudian kita miliki. Dari pembahasan yang kemarin, ketika kita kehilangan harta dunia, kita nggak usah khawatir, tapi khawatirlah ketika kalian kehilangan ilmu. Apa yang ada di dunia ini, apa yang kita dapat, harta, benda dan lain sebagainya, itu kita bisa cari ketika kita punya ilmu. Tapi ketika kita nggak punya ilmu, nah bagaimana kemudian kita bisa mencari hal-hal dunia itu? Semuanya di dunia ini, apapun itu, entah itu hal-hal yang kecil ataupun besar, semuanya pasti butuh ilmu. Nah makanya kemudian seperti yang telah dibahas kemarin juga, orang yang kemudian punya ilmu, mereka ketika mereka meninggal atau ketika mereka dikuburkan itu, meskipun kemudian badannya dikuburkan, tapi mereka akan abadi, akan seolah-olah abadi. Karena apa? Karena ilmu yang mereka miliki. Matinya orang berilmu itu matinya orang berilmu itu layaknya orang yang hidup, sementara hidupnya orang yang tidak berilmu layaknya orang layaknya mayat yang berjalan di atas muka bumi, ya gitu. Nah, makanya kemudian kita tinggal pilih aja mana yang kemudian kita pilih, mana yang kemudian kita pengen jalan, punya ilmu atau enggak. Nah ini lanjut. Waqafa bilazatil ilmi wal fiqhi wal fahmi da'iyan wa ba'itan lil 'aqli 'ala tahsilil ilmi. Maka cukup dengan lezatnya atau dengan kita mengetahui kenikmatan ilmu, maka cukup dengan kita mengetahui dan merasakan lezatnya atau kenikmatan ilmu, cukup bagi kita untuk membangkitkan atau memotivasi diri kita, memotivasi otak atau akal kita untuk menghasilkan ilmu. Ketika kita bisa mendapatkan sisi yang enak atau sisi yang membuat kita senang gitu, apapun deh, gak cuma ilmu, kita pasti berusaha bagaimana cara kita bisa mendapatkan sesuatu yang enak itu lagi. Ketika kita belajar apapun, entah itu matematika, bahasa Inggris dan sebagainya, ketika kita bisa menemukan sisi enaknya, kita untuk menjalani ke depannya itu akan lebih ringan. Makanya kemudian ada yang mengatakan, maka cintailah temanmu, cintailah ususmu. Cintailah apa yang menjadi cintailah apa yang menjadi kesukaanmu, apa yang kemudian kamu senangi, apa yang kemudian kamu tertarik, itu cintailah terlebih dahulu. Paling tidak kita udah punya rasa gitu, paling kita udah punya rasa gitu. Oh ini tuh enak gitu, oh ini tuh manfaat buat saya. Tolong kipas angin dulu, panas.
Teko gak? Teko gak? Oh iya. Menengai. Sama tarik itu. Lah, oke, soalnya aneh nggak bang. Ini sih apa? Matiin ini. Nah, balik lagi ke pembahasan tadi. Wa kafa billadzati ilmi wal fiqhi wal fahmi da'iyan wa ba'idan lil aqli. Maka kemudian cukup dengan kita mengetahui lezatnya ilmu untuk da'iyan itu ngundang itu menyerukan kepada diri kita, menyerukan kepada akal kita untuk menghasilkan ilmu. Itu udah cukup. Ayolah kita produktif, ayolah kita berusaha berbuat sesuatu yang menguntungkan dan bermanfaat buat diri kita. Maka kalau kita mungkin sehari-harinya itu kita melakukan aktivitas setiap hari kita itu berdasarkan kebiasaan atau kita sadar bahwasanya kita memang butuh untuk melakukannya. Kayak sekolah guys. Sekolah itu kita melakukan kita sekolah itu berdasarkan kebiasaan atau kita sadar bahwa kita butuh untuk sekolah atau karena gugur nih kewajiban wis bayar larang-larang gak sekolah rugi tak sekolah wae. Makanya kemudian ketika kita menganggap sekolah itu hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban kita gitu, ya wis gitu. Awake dhewe sekolah iki wis pokoke budal gitu. Wayahe budal-budal, wayahe ngaso-ngaso, wayahe mulai. Itu. Enggak lebih gitu. Just it. Wis kuwi tok. Tapi ketika kita udah. Ya. Tapi ketika kita sadar bahwasanya sekolah itu adalah kebutuhan kita, bahwasanya kita butuh sekolah, maka kita secara tidak langsung gak ngoyo pun gitu, tanpa disuruh dan tanpa kita melakukan effort yang lebih untuk berangkat sekolah, kita berangkat. Apa yang ada di sekolahan kita ikuti dengan semaksimal mungkin karena kita sadar bahwasanya kita memang butuh sekolah. Mek gun kewajiban gitu. Dan ini ketika kita sadar bahwasanya kita butuh sekolah, maka konsekuensi apapun yang ada di sekolahan kita terima. Beda ketika kita hanya menggugurkan kewajiban tok, pokoknya sekolah-sekolah budal-budal mulai. Ketika ada sesuatu yang tidak mengenakan atau tidak sesuai dengan hati kita di sekolahan, kita berontak. Sekolah gak enak, pelajarannya angel-angel dan lain sebagainya gitu. Bolos wae. Bu, izin ke belakang yang warung. Balik-balik cepat. Nah, itu bisa jadi karena faktor kita sekolah itu hanya untuk menggugurkan kewajiban, bukan sadar akan pentingnya sekolah dan kita sadar bahwasanya kita memang butuh sekolah. Untuk apa? Untuk mencari ilmu. Ilmu untuk apa? Biar kita bisa menjalani, biar kita bisa melewati fase-fase dalam hidup kita itu terstruktur dan sesuai dengan aturan yang ada. Itu. Makanya kemudian coba dipikir lagi. Aku sekolah iki piye? Lek terima menggugurkan kewajiban, kalau hanya mengikuti kebiasaan, kambing pun bisa. Wedhus kae lek iso gitu. Lawange dibuka wong metu ke wonge. Wedhusnya metu gitu, boleh pakan gitu. Kok wis luhur ngono kae gitu. Ditutuki karo majikane atau di apane dan sebagainya. Mereka balik. Itu karena kebiasaan mereka. Kalau hanya karena kebiasaan, kambing pun bisa. Tanpa mengetahui esensinya, kita yang diberikan akal sama Allah berupa keistimewaan kepada kita semuanya berupa akal gitu. Kenapa nggak kita manfaatkan gitu? Aku sekolah nih, berangkat nih gitu. Bismillah, lillahi Bismillahirrahmanirrahim. Pas waya di sinau gitu. Waya itu lizalati jadi. Waya itu ta'alluma lizalati jadi.
lillahi ta'ala. Karena untuk menghilangkan kebodohan itu ada kewajiban buat kita semuanya. Orang ini fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Iya, mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi muslim dan muslimat. Makanya itu isu ngono kayak arep budal gitu. Terkadang kita memang perlu untuk dan bukan terkadang gitu. Sebisa mungkin ketika kita melakukan segala sesuatunya, awali dengan hal-hal yang baik, dengan sugesti baik dalam diri kita. Niatnya sing apik mulai tawakal Allah alhamdulillah. Engko lek nek tengah-tengah pas waktu di sekolah pengen bolos, eling-elingan niate kae mang. Lek sungkan berarti masih imannya masih rodok kuat gitu. Tapi lek bablas silakan dipertanyakan pada diri sendiri. Pas waktu pengen bolos astagfirullahaladzim. Masya Allah sekali ketika sekarang pengen bolos. Ingat niatnya lo mau ngene gitu. Mosok arepe menggo akhirnya gak jadi. Ya. Bukti cinta Allah kepada kita itu ketika kita meniatkan sesuatu meskipun yang itu baik, meskipun kemudian itu belum kita lakukan, maka satu buat kita. Ketika kita meniatkan sesuatu hal yang buruk, selama hal buruk itu belum dilakukan, maka kita belum mendapatkan belum mendapatkan dosa gitu. Belum mendapatkan poin kita. Itu seperti itu. Jikron tektok gitu. Wah, gue bolos ya. Tapi lek keseringan kentek ngono kuwi yo panggah ae gitu, sama aja. Ya karena udah. Ya, ini tadi bahas tentang kritis. Kita memang betul-betul menjadi seorang yang kritis untuk apa? Biar kita tidak mudah dibohongi oleh orang lain atau oleh informasi-informasi yang kita dapat ataupun kebijakan-kebijakan yang diberlakukan untuk kita. Tapi tolong ketika kita mencoba untuk mengkritisi sesuatu itu, pastikan Anda mampu dan pastikan Anda tahu dan pastikan lagi Anda bisa. Karena kalau hanya sekedar mengkritisi adik TK kayak iso. Cuma untuk kemudian kita menjadi seseorang yang kritis, yang kritis yang berkelas gitu kan, itu nggak semuanya bisa gitu. Pastikan kita sadar dengan kemampuan kita, pastikan kita paham dengan apa yang kemudian kita mau kritisi. Biar apa? Biar kita kritis tapi juga realistis gitu loh. Lain mengkritisi itu ya iso apa gitu loh. Realistis itu singkatnya nggak iso gitu. Ada kebijakan, oh ini nggak boleh makan pentol. Wah, nggak bener nih. Apaan kebijakan melarang makan pentol? Kita tahu nggak pentol itu apa? Tahu nggak kita cara buat pentol itu untuk apa? Tahu nggak efek sampingnya ketika kita makan pentol terlalu banyak itu apa? Ini contoh ya, seperti itu. Sadar kemampuan gitu, biar apa gitu, biar gak asal jeplak gitu. Apa yang kemudian keluar dari mulut kita itu biar gak sia-sia. Ya meskipun kita nggak bisa mengasih persentase siapa yang keluar dari mulut kita itu banyak baiknya atau banyak enggaknya, tapi seharusnya bisa. Seharusnya bisa. Ya itu. Beliau menjadi seseorang yang kritis atau realistis. Ketika kalian merasa bahwasanya, oh ini bukan bukan kapabilitas saya untuk mengkritisi, ya sudah, cari tahu dulu baru kritis. Cari tahu dulu lebih banyak tentang hal yang mau kita kritisi baru kita kritisi. Jangan kemudian kita tidak tahu apa-apa kita kritisi kemudian kita mencoba untuk speak up di depan orang banyak. Itu yang kemudian menimbulkan pandangan atau menimbulkan persepsi dari orang itu yang salah. Oh, jadi Mas Iki baru ini. Ya, gitu. Padahal gitu, apa yang kemudian keluar dari mulut kita belum melakukan riset sama sekali gitu. Kita belum melakukan penelitian terhadap itu gitu. Makan pentol oleh. Iya.
Itu yang perlu kita garis bawahi. Nah ini mumpung pembahasannya tentang akhlak ya, berhubungan dengan akhlak, berhubungan dengan bagaimana cara kita untuk berperilaku terhadap orang lain, bagaimana cara kita untuk bersosialisasi dengan orang lain. Menurut kalian, saya tanya, bagaimana cara kita untuk menghormati orang? Caranya untuk menghormati orang itu seperti apa? Gak usah orang tua, gak usah hati kita, menghormati orang supaya kita. Caranya gimana? Gak apa-apa, terserah kalian mau jawab aja terserah. Gak harus sesuai dengan apa yang saya inginkan. Apa wes coba? Kita wes. Gimana cara kita untuk berhormati, menghargai dan menghormati antar sesama? Caranya gimana? Gak ngelokne. Ya. Ada lagi. Sopan. Ya. Apa lagi? Iya, hormati. Ayo. Halo. Apa? Ayolah. Apa aja wes gitu. Gak ngerasani. Disayang. Oke, disayang. Sayang dalam artian ya apa namanya, ngomong kata-kata sayang sensitif banget. Apa? Bagaimana cara kita untuk menghargai orang lain, menghormati orang lain? Apa yang kita bisa lakukan terhadap sesama kita? Bentuk cara kita untuk menghargai itu apa? Gak ngelokni, gak ngerasani, sopan santun, tidak menyela saat mereka berbicara. Hah? Tidak menyela saat mereka berbicara. Tidak menyela saat mereka berbicara. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan ketika kita berhubungan dengan orang banyak. Ya. Ketika kita berhubungan dengan teman-teman kita sebaya kita, ini yang kemudian kita suka kesampingkan dengan embel-embel kita wis temenan suwi. Ketika seseorang udah berteman sangat dekat itu, maka tai kucing rasa coklat. Ya, itu untuk mengibaratkan kedekatan kita, saking dekatnya kita sama teman kita gitu. Cae kita tetap suka, kita bisa menghargainya, enak gitu. Cuma gitu, apakah kemudian kita bisa seenaknya sendiri sama mereka? Tentunya tidak. Mereka tetap punya privasi yang harus kita hargai, dan kita punya tata krama untuk berperilaku dengan mereka. Ada batasan-batasannya, tetap itu nggak bisa dilanggar, itu tetap karena kita nggak pernah tahu bagaimana kondisi hati teman kita saat ini dan besok ataupun abis ini, setelah ini kita nggak akan pernah tahu. Mungkin kita bilang kamu jelek banget sekarang, 1 jam kemudian kita sampaikan lagi mereka belum tentu terima semuanya. Nah ini yang kemudian kita memaklumi hal yang tidak patut kita maklumi. Kalau kita kesel, ya kita bilang aja, aku kesel. Biar apa? Biar orang yang berperilaku atau bersinggungan dengan kita itu tidak seenaknya sendiri gitu. Kita hidup di mana kita baik, dimanfaatkan kebaikan kita jahat, dihina sehina-hinanya. Gak usah jahat deh. Kita ngeselin itu wis dilolok nih. Kita baik salah, kita jahat tambah salah. Banyaknya seperti itu. Ada wong sing uapian gitu, entengan, dijak riwari rene rono hayu aja gitu kan. Tapi keentengannya itu mau malah dimanfaatno. Itu yang kemudian salah. Itu yang kemudian membuat orang itu tidak untuk bersosial. Itu juga kadang-kadang seperti itu. Banyak faktornya, bukan hanya karena dia orang jahat terus kemudian banyak orang jahat yang terang-terangan gitu. Justru itu jahat banget gitu kan.
kelihatannya enteng tapi itu jahat banget. Itu ada orang yang baik yang kemudian dimanfaatkan kebaikannya, itu jahat banget. Ketika hidup itu ketika semua orang punya tenggang rasa dengan tenggang rasa yang sama, aman gitu. Cuma itu takdir kita memang berbeda-beda, ya sudah. Bagaimana atau bijaksananya kita menyikapinya gitu kan. Pertemanan pun juga kayak gitu, ketika kita bisa berteman layaknya teman itu enak. Masalahnya kita itu terbatasi dipersulit dengan standarisasi kita sendiri gitu loh. Standar senang gitu, itu kita yang tentukan, bukan orang lain yang tentukan gitu. Ketika kita mengambil standar senang dari orang lain, kita nggak akan pernah senang. Ketika kita mengambil standarisasi sukses, itu mengacu ya, kalau sukses nggak apa-apa lah. Cuma kita ya harus tetap sadar gitu. Oh ternyata berarti jatah mereka memang seperti itu, jatah saya sudah seperti ini. Kita baru bisa merasa legowo dengan apa yang kita lakukan ketika kita sudah berusaha. Jangan kemudian belum berusaha tapi wis legowo. Iya. Konaa, nrimo, iku lek wis dhewe berusaha. Ojo konaa sadurunge berusaha. Enak sego ning ngarepan kene gitu. Wis aku tak nrimo. Wis gak usah adu wis sampean kangen tahlilan apa mbak-mbak pas wae tibaan gitu. Sekone kan diunyer nih ya. Lek sampean tanganmu gak gelem ngene, terus ngene, gak entuk sego. Wis dijikoni kancane dikek ngarep mbok sawang tok. Mantap sekali gitu kan. Enak. Jika kalian tidak mau mengangkat tangan kalian gitu, kemudian mengangkat piring, memasukkan ke dalam mulut, dikunyah, ditelan. Gak akan bisa. Itu. Makanya ini sekarang parahnya lagi, sekarang kita dihadapkan dengan situasi di mana sesuatu yang dulu itu dianggap memalukan tapi lumrah di masa sekarang. Apa? Mantap sekali. Setuju sekali. Ya, itu fenomena yang ada sekarang itu memang seperti itu. Orang-orang itu banyak kehilangan rasa malunya karena apa? Karena sesuatu yang sebenarnya itu memalukan dianggap lumrah karena sudah terlalu banyak orang yang melakukannya. Sesuatu akan dianggap lumrah ketika ada banyak orang yang melakukannya, meskipun kemudian itu pada masa lalu itu dianggap memalukan. Cewek-cewek bukan berjilbab, berhijab gitu kan, di depan kamera gini-gini sebagainya kayak gitu kan. Tolong gitu, maksudnya ini dia enggak apa-apa gitu. Kita melakukan hal yang seperti itu enggak apa-apa. Enggak papanya dalam tanda kutip gitu. Selama hal itu kita simpan buat diri kita sendiri, enggak usah dipublish. Ya. Ketika kita melakukan hal yang seperti itu, ingat. Kita ingat. Kita bawa alma mater, kita bawa harga diri kita sendiri, kita bawa harga diri orang tua kita dan lain sebagainya. Ya nggak masalah gitu. Saya tidak menyalahkan, kalau mau seperti itu ya monggo gitu. Saya nggak tahu loh di sini siapa yang main TikTok dan lain sebagainya. Saya tidak menyalahkan gitu. Saya tidak menyalahkan, silahkan gitu. Cuma please be wise. Gunakan itu dengan bijak. Udah itu aja cukup. Ketika ada kata-kata bijak gitu, ya kita harus menggunakannya sebaik mungkin, sebijaksana mungkin, gitu aja. Lek lanang ya sampai salto sekarang gitu kan. Nek harap ngono. Ya. Ini buat akhwat-akhwat itu, akhwat. Buat rekanita ini. Ya. Ya, itu yang sekarang ini. Pokoknya ada yang mengatakan bahwasanya sekarang ini kita lagi krisis kemaluan. Rasa malu. Rasa malu. Kita krisis rasa malu. Bener. Kita krisis rasa malu. Enggak tentang, bukan hanya tentang itu aja. Sampai
anak-anak, ya karena itu tadi loh, tugas kita gitu adalah bagaimana cara kita untuk apa ya, bersiar tanpa harus kelihatan siarnya. Teman-teman semua ini dia wadah di mana kita belajar untuk bersiar, kita belajar untuk apa namanya, apa ya istilahnya, ya bersiar dengan cara apapun. Tidak melulu tentang qala ta'ala fi kitabil karim, tidak seperti itu. Kita pergi, kita keluar dari rumah ke masjid itu syiar. Secara tidak langsung itu syiar. Karena apa? Ayolah, ini loh, aku ke masjid, aku jamaah dan sebagainya. Ketika teman-teman semua pakai sarung, kopiahan, gitu, keluar dari rumah, gitu, orang-orang melihat itu, oh ada ini kopiahan sarungan, oh mesti ada ngaji. Gitu. Makanya kemudian jangan takut, jangan malu gitu. Ketika teman-teman semua pergi jamiah atau dan lain sebagainya, ini gak usah habisin. Itu bukan sesuatu yang kolot, itu bukan sesuatu yang kampungan. Tidak ada kampungannya sama sekali. Itu baik, itu bermanfaat buat diri kita masing-masing, itu baik banget. Dan ini lagi gitu. Ketika kita berada atau ketika kita apa ya, memiliki stigma dari orang lain bahwasanya kita itu merupakan anak-anak IPNU dan IPPNU, tolong ketika teman-teman semua di luar, perilakunya, tingkah lakunya dijaga. Ojo sampai gawe seragam IPNU IPPNU, nek dalan jamping-jampingan, nek dalan ngetril-ngetrilan, nek dalan pincuk-pincukan, mata-mataan dan lain sebagainya. Ada banyak banget. Cah cilik-cilik gitu kan. Kok dalan jamping-jampingan, glosor, nangis, ngomongin mae. Itu banyak sekarang ini. Makanya gitu, ketika kita sudah terjun di dalam organisasi, kita bukan semata-mata hanya terjun monotok gitu, terus kemudian kita tidak punya konsekuensi gitu. Ketika kita sudah masuk di situ, tanggung jawab kita akan semakin besar banget, malah kita harus jaga nama baik organisasi, kita harus jaga nama baik diri kita sendiri. Ketika kita terjun di organisasi terus kemudian kita menjaga diri kita, otomatis organisasi akan kejaga juga. Tetapi ketika tidak atau timpang salah satunya, ya sudah gitu. Ini makanya apa ya, hal-hal yang seperti ini itu timbul karena kita mengamati gitu loh. Orang di luar itu gak peduli sampean sopo, tapi akan peduli apa yang kalian lakukan gitu. Peduli banget gitu. Mbok sampean sopo wes gitu. Sopo ya, sopo gitu kan, gak peduli. Tapi ketika kalian berperilaku atau berbuat sesuatu, orang pasti peduli gitu. Kenal atau tidak kenal gitu, coba wes gitu. Sama niki yang tetangga sebelah gitu, geber motor gitu. Sama gak peduli gue sopo, tapi tinggal lakunya ini yang kemudian saya titik gitu. Saya tandai sawang, oh gue arek ini sambilin anak ini. Iya. Belum sampai 5 menit kabar udah sampai rumah. Saman budal jam itu 7:30 saman geber motor nek ngene desone wong. Saman langsung balik ning omah, makmu wis nggo arek. Ada banyak seperti itu. Makanya lebih berhati-hati lagi, lebih bijak lagi. Karena itu kita sampean ini gitu dianggap sama orang di luar sana itu adalah orang-orang yang berpendidikan dan orang-orang yang agamis, sing ngerti tata krama, sing ngerti agama. Makane mlaku sama aku sing ngerti ini. Itu mari kita sama-sama lakukan. Saya juga belum bisa hal seperti itu. Mungkin orang tuh karena ya itu loh gitu. Meskipun
ngerasani iku dosa gitu. Tapi ketika kita memicu orang lain untuk ngerasani adewe itu dosa. Kita berperilaku yang itu memicu untuk dirasani. Lu apa? Iya. Oh ngerasani dosa oh beneran aku rasa nono dosa aku ben kelong. Tapi perilakunya memicu hati ini untuk menghibah juli-juli pria. Yang salah itu adalah ngerasani lek wonge gak salah gitu. Wonge lurus iki kok peceng iki panggo rasani iki awakmu sing loro. Lek ora doene mega-megoke nyelang-nyelang jeglok dan lain sebagainya ya mbok rasani ya gak apa-apa. Gak oleh deh. Gak sani itu selama gak boleh ngomong gak apa-apa ini biasa. Ya, jadi rasani itu gak boleh. Cuma itu tadi, ketika kita memicu atau perilaku kita memicu untuk dirasani itu justru lebih tidak baik lagi. Ya. Ya, itu seperti itu. Moralitas, akhlak kita perbaiki lagi, kita gembleng lagi gitu. Yo sama-sama kita sama-sama kita berusaha gitu. Apalagi terus ngaji. Itu beres, Pak. Wa qad yatawallad lan teman-teman hasil atau cukul lahir. Wa qad yatawallad lan teman-teman hasil apa alkasalu aras-arasan. Wa qad yatawallad yang teman-teman hasil apa alkasalu aras-arasan iku minal bulwami nyatane saking liyak iku minal bulwami nyatane saking liyak warutubati lan teles-telese awak warutubati utawi teles-telese awak watoriku lan utawi dalane iku takliluhu ngidekake ing bulghum warutubat iku taklilu ta'ami ngidekake panganan watoriku taklilu bulan utawi dalane ngidekake bulghum warutubat iku taklilu ta'ami ngidekake panganan wa qad yatawalladu al-kasalu minal bulghumi warutubati watoriku taklilu ta'ami. Sifat malas itu bisa timbul atau muncul gitu karena banyaknya bulghum riak warutubati dan sesuatu atau makanan yang berminyak watori kotakliluhu dan adapun bagaimana cara kita untuk menguranginya yaitu mengurangi makanan. Hal-hal yang bisa membuat kita malas itu banyak sekali, salah satunya adalah makanan dan yang paling intens adalah makanan. Kita nih semangatnya nih, ketika kita makan terlalu banyak, yang itu kemudian makanan yang mengandung sesuatu yang banyak minyaknya, intinya gak sehat gitu. Lemak di dalam tubuh kita itu akan semakin menumpuk gitu. Kakean mangan itu dadekno males. Kakean turu itu dadekno males. Kakean apa nih? Kakean ngomong. Kakean ngomong iku dadekno
keselam ini. Iya, malas itu banyak sebabnya. Nah, awake dhewe wis males. Lah awake dhewe wis males iku yo angel gitu. Kenapa orang malas itu selalu disalahkan padahal dia tidak ngapa-ngapain? Enggak gitu konsepnya gitu. Kenapa orang malas itu disalahkan padahal dia enggak salah apa-apa dan enggak ngelakuin apa-apa? Ya itu benar tapi salah. Benar tapi salah. Orang nggak ngapa-ngapain kok disalahkan gitu. Tapi nggak ngapa-ngapainnya ini gitu. Karena apa? Gitu. Karena kalau memang dia masuk putus lama ya is oke. Tapi kalau malas yo sentai mai terus gitu. Tangi jempit tuh. Ancane wis mayu-mayu wis ngene. Turu ya itu pengalaman. Kalau teman-teman semua pernah merasakan itu, kita senasib. Ya. Makanya ada teman-teman yang milih mondok gitu. Milih mondok itu gara-gara apa? Ben gak disenengi, ben gak dikongkon-kongkon. Karena apa di pondok itu seperti kawe arep pengen nyapo ya terserah gitu. Turu sedino ya gak ada sing ngopi-ngopi ya. Makanya biasanya kalau waktu liburan itu anak-anak itu gak boleh milih nek pondok ae. Nyapo entuk sangu, bebas nyapo gitu. Bebas tanggungan pokoknya. Itu contoh yang tidak baik, jangan itu. Tidak untuk dilakukan di rumah. Hanya dilakukan oleh profesional. Iya. Gong pro aja melok-melok ngono kuwi. Aja biasane nganu apa sini? Keterusan. Nah itu balik lagi ke bab malas, marah cuman plak. Marah cuman ya malas. Ketika malas itu sudah mengakar gitu, ya silakan untuk menikmati buah dari akar kemalasan yang kita tanam gitu. Buah malas itu akeh. Apa contohnya? Kegagalan. Apa contohnya? Kok angel kita sama-sama orang malas kok. Ayo, saya nanya kayak gitu tuh biar saya nggak kelihatan yang paling malas gitu. Kok yang aku muni, apa gue malas tuh as seperti kabeh, malah aku sih kita malas. Ayo, bantu saya ayo. Apa? Kasih menanam nggak ngerti gue. Nah, iya apa ayo? Gue malas kok. Makanya kemudian buah itu nggak selalu enak. Buah kecubung, ngefly ya. Buahnya malas banyak. Belum tumbuh buah, Mas. Astagfirullahaladzim, jangan sampai dong. Belum tumbuh buah. Oh ini jawaban out of the box. Jawabannya udah terpikirkan sama sekali. Belum tumbuh buahnya, jadi kita belum tahu gitu ya. Ya udah, silakan bilang Bu ya. Kalau butuh support bilang. Jangan sampai. Males itu adalah awal dari semua penyesalan. Wes kabeh. Lek pengen jajalan. Tapi aku gak mau tanggung jawab. Nyesel pasti. Ae dhewe saiki punya tanggungan. Sekolah sing tenanan. Males, gak paham, gak tau apa-apa dan sebagainya. Ketika kita belum merasakan yang namanya kita goblok dadak, ini urung sadar. Ketika kita belum pada di posisi gitu, masih cita basi piro? Kowa gitu. Kita belum sadar kalau belum kayak gitu. Ini parahnya kita itu. Dewe orang ditutup palu dase, kirae. Kita belum sadar, itu parahnya kita. Gitu. Ketika makanya kemudian penyesalan itu di belakang, biar tahu gitu kalau kehilangan itu sakit. Iya. Kehilangan itu sakit, sedih gitu. Apalagi
kehilangan pas sayang gitu. Jangan Ger. Iya. Jadi ada. Iya. Ketika kita seneng banget, ketika kita lagi lagi fit-fitnya, ketika kita lagi semangatnya kita belajar, ketika kita lagi semangatnya untuk mencari ilmu, ternyata salah satu komponen untuk mencari ilmu itu dihilangkan sama Allah, kita baru bisa menyesal. Contohnya, ketika kita masih semangat untuk mencari ilmu, ternyata finansial kita tidak mendukung. Kita untuk belajar aja susah, kita untuk sekolah aja susah, kita baru sadar di situ, ya Allah, kenapa saya dulu sekolah itu enggak tenanan? Ngapa kok pas sekolah kayak bolosan? Yaitu seseorang belum merasakan kehilangan atau seorang belum bisa menyadari nikmat Tuhan. Ketika seseorang baru bisa menyadari bahwasanya kita terlalu banyak diberi nikmat sama Tuhan, ketika nikmat itu dicabut sama Tuhan. Gitu. Itu tadi kita semangat belajar, ternyata sing gawe bayar belajar itu gak enek. Pakai iso. Ya iso. Nyapo dhisik pas wae jenggo duit aku gak sekolah sing tenanan. Gitu. Jane sakjane wih nyapo to? Jatokno. Nah, kuwi sebelum ada kata jatokno di hidup kalian, nikmati, jalani apa yang kalian syukuri. Nah ini syukuri wes ngangele pajaman. Nek nyukurne kuwi po enak tenan. Koncone kejimuk Guyu betul. Ikhlas itu. Kalau ikhlas yang dinilai itu kalau ada 100% lebih 5 itu dipek 105 wes 105% ikhlas banget. Tapi alhamdulillah ya Allah ikut angel. Ya karena itu tadi kita terlalu terpaku dengan standarisasi yang kita bikin. Kita dipersulit dengan standarisasi yang kita bikin sendiri gitu. Standar kita terlalu lebih gitu loh. Ketika kita sudah bahagia punya uang 10.000, ya sudah, gak usah pengen 15.000. Karena jatah kita ya udah 15.000 itu, 10.000 itu. Jangan dibandingkan kocok duit-duit 15.000. Kita boleh untuk kemudian membandingkan sesuatu yang tidak kita miliki dengan sesuatu yang dimiliki orang lain. Untuk apa? Untuk memotivasi diri untuk bekerja lebih. Tetapi ketika kita sudah bekerja lebih, ya sudah, ternyata kita tidak dapat gitu. Ya sudah. Ini bukan mengajarkan kita untuk pesimis loh ya gitu. Kok ngene malah gak gelem perkoso blas. Lah iki anak sekarang itu kebanyakan gitu, mereka terlalu termanjakan dengan fasilitas yang ada. Diseneni diseneni sithik mengkeret. Dicoba saiki wis koyo abot-abot to dhewe. Update status ya Tuhan. Saya tidak sanggup menjalani cobaan ini ya Tuhan. Bikinnya di Facebook. Pas ditanya kamu kenapa? Aku nggak apa-apa. Kok kalau mau dia curhat yang jelas. Mau minta perhatian orang kan tujuannya seperti itu ya sudah. Di Senin guru ini sekolah saiki gitu, wis lapor polisi, lapor mae. Kalau dulu kita enggak deh, kita kan masih seumuran ya. Jangan saya terlihat tua sendiri gitu. Zaman kita kecil dulu ya. Kita bukan saya. Kita dulu pas waktu di sekolah di Seneni gurune itu mulai nambah di Seneni. Oh Bu, aku mau disamblek di gurune. Tambahin. Ya, berarti kita salah. Guru itu nyablek, murid itu gak mungkin muridnya gak salah. Muridnya wapi, pinter dan sebagainya gak mungkin dicablek, gak mungkin gitu. Rasional ya wes gitu kan. Logika ya, secara logika. Seseorang gitu.
seseorang disalahkan atau seseorang mendapatkan perilaku yang kurang baik dari orang lain, itu karena ada sesuatu yang kurang baik atau ada perilaku yang tidak baik yang ia lakukan. Itu udah pasti. Kalau orang baik-baik aja gitu, lurus-lurus aja digepui, ya sing gepui sing perlu ditanyakan. Apalagi kita di lingkungan pendidikan, guru tugasnya untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan dari pelajaran yang diemban. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai, ketika ada sesuatu yang menyimpang dari perilaku anak-anak di sekolahan dan itu memang salah menurut syariat, ya harus dibenarkan gitu. Mosok guru itu harus ngejar nih bocah-bocah sing misuan, kan tidak. Enak bocah-bocah misuan terus dibenerin, masuk cuma miso gitu. Itu benar memang seharusnya gitu. Ketika dibenarkan pakai mulut tidak bisa gitu, oleh dicablek gitu. Tapi cablek ojo karono emosi karena kita sayang. Just cablek buat pelajaran aja, dijiwet pokoknya. Ojo sirai dijiwet. Ya. Boleh gitu. Itu memang boleh gitu. Cuma ya itu, sekarang ini kalau kita pakai cara-cara yang seperti itu kita takut sendiri gitu. Koyo-koyo atau saiki sekolahan sing butuh murid sing butuh sekolah. Sekolahan tuh, ayo sekolah di sini ada fasilitas dan lain sebagainya. Ini muridnya cuma. Apalagi sekarang ini daring, plus minusnya kita tahu lah gimana. Kalau sampai paling ngerasanya ya plus tok. Alhamdulillah ya sekolahan ya oma. Tidak minus sekali. Dan sebagainya. Tidak sama sekali. Kita kurang sentuhan figur di sini. Sekarang ini kita kurang sentuhan figur. Contoh anak MI itu gitu. Dia punya idola sendiri terhadap gurunya. Dia nggak muluk-muluk idola saya seorang presiden, idola saya Cristiano Ronaldo, dia nggak tahu. Idola mereka adalah mereka yang orang yang kemudian mereka anggap baik. Aku pengen kayak Pak itu deh. Aku pengen kayak Bapak ini, Pak ini gitu. Sesimpel itu untuk mengidolakan orang lain. Ya itu. Ada yang dicontoh lah. Sekarang kan kita nggak jumpa apa-apa gitu. Itu yang kemudian kita agak iri sedikit kok, sedikit canda sedikit gitu. Seperti itu. Lagi-lagi jangan bosan-bosan untuk mencari ilmu, jangan bosan-bosan buat belajar lagi apapun deh, belajar apapun itu sebelum kata Sadono menimpa kalian. Mumpung cek nono ya jam ya 8:30. Wa qad yatawalla kasru bila ittafaqo sab'una nabiyyan wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan minggu depan. Enaknya ngapain gitu biar kita bisa komunikatif gitu loh, biar gak satu speaker gitu, jadi kita bisa ngobrol. Enaknya ngapain? Hah? Bawa orang apa ya, diskusi apa itu, kasih topik apa yang perlu kita bahas gitu. Isu-isu, jangan isu politik, nggak usah bahas. Kita bahasnya tentang akhlak gitu. Coba deh cari gitu. Besok ya pertemuan nanti silakan disampaikan. Cari sesuatu hal-hal yang terjadi sekarang ini yang membuat kalian itu merasa ini nggak pantas buat dilakukan, dan solusinya apa? Satu anak satu aja.
satu kegelisahan, satu keresahan dalam diri kalian. Kita pasti punya keresahan masing-masing gitu, tentang apapun gitu. Karena kita bahasanya tentang akhlak gitu. Silakan cari sesuatu yang berkaitan dengan akhlak, moralitas, nilai, norma, moral dan sebagainya. Iya. Mana pakai sekolah ya? Tidak apa-apa gitu. Ini hanya untuk stimulasi kita biar kita sadar dengan apa yang terjadi sekarang ini gitu loh. Terkadang kita terlalu nyaman dengan apa yang kita lakukan gitu, sehingga kita mengesampingkan apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Yang membuat kita buta akan sosial. Buta wes gitu. Tonggone mati karo. Iya. Iya. Enek kayak emang dewinya enek opo gitu. Dewinya enek opo gitu. Sekarang anak-anak itu gimana sih? Coba dilihat. Apa yang menjadi keresahan dalam diri kalian tentang moralitas anak sekarang itu apa? Coba. Ya. Nanti kita coba. Nanti kita jadi sama-sama. Ya, sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup